Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Taraktu amrayni minkum ma ing tamassaktum fihima lang tadilu abada, kitaballahi wa sunnata wa rasulih. Ayyuhal hadiruna ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi barakna hawlahu wa linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ra'aita lailatal mi'raj nahron ma'uhu akhalla minal ngasali wa afroda minas salji wa atiba minal miski. Faqalat li Jibrila liman shalla alaika fi rajaba amma ba'du. Hadaratil mukarramin, para alim wal ulama alladzina hum
warasatul anbiya la yusama ismuhu, yang saya hormati, wabil khusus kepada Bapak Kiai Abdul Hamid selaku sesepuh pengurus Masjid Uswatun Hasanah beserta ibunya juga yang saya hormati dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada Pak Ustadz, Ibu Ustadzah yang lain tidak bisa menyebutnya satu persatu, semoga semuanya adalah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada sesepuh kita Bapak Lurah Desa Cukanggalih beserta stafnya juga yang saya hormati, kepada Ketua DKM Masjid Uswatun Hasanah beserta jajarannya juga yang saya hormati, para bini sepuh juga para kasepuhan, para tokoh masyarakat, tokoh agama, Bapak Kadus, Bapak RW, Bapak RT, Bapak BPD beserta jajarannya juga yang saya hormati. Muslimin muslimat rahimakumullah, para santrian, para santriwati, santriwan santriwati Masjid Uswatun Hasanah juga yang saya cintai. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan dengan beberapa rahmat dan nikmat kepada kita sekalian. Setengah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita sekalian pada malam ini, tepatnya malam Ahad di tanggal 7 di bulan Sa'ban, kita merayakan atau memperingati Isra wal Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Dan untuk selanjutnya rahmat beserta salam semoga senantiasa kita anjurkan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, wa tabi'in wa tabi'atnya, sampailah kepada kita selaku umatnya yang menjalankan ajaran syariatnya, semoga mendapatkan syafaatnya, yakni as-syafaatul udma, jaga di hari kiamat. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para hadirin muslimin muslimat rahimakumullah, biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Kula matur nuwun kalayan sanget dumateng pranata habicara dening kang pundi panjenenganipun sampun saged maringi wekdal kangge kula kangge medhar sabda wonten ing pawiyatan menika. Bisa dingerti Pak? Aduh kangge satrasna ngahaturkan nuhun ka para bapak miwah para ibu dina wengi ieu parantos tiasa angkat ti bumina sewang-sewangan. Pamugi aku angkatna salira singkat catet dawuhan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam parantos ngadawuhkeun man intiqalla ta'allama ilman
ghufira lahu qabla ayah tua. Sing saha jalma kaluar tibu ngalengkakeun sampeana tibu mina sewang-sawangan, maka Allah Subhanahu wa taala bakal ngahampura kana dosana eta jalma. Allahumma dapat ngerti Pak? Para hadirin muslimin muslimat rahimakumullah, pada malam ini Pak Bu, malam Ahad di tanggal 17 bulan Februari di Masjid Uswatun Hasanah kita merayakan memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanti kita memanggil Ustadz yang dari Ciamis. Jadi istilahnya itu adalah mubalik mudik dari kampung ke kota. Ya Allah, Pak. Ya sebelumnya Pak, kita melanjutkan acara pengajian. Terlebih dahulu Pak, tahu Nabi Musa alaihi salam? Tahu Pak? Tahu namanya Nabi Musa? Kalau Nabi Musanya mungkin nggak tahu ya Pak ya. Ini cerita dulu Pak. Nabi Musa alaihi salam adalah seorang nabi yang ahli debat, ahli primer, ahli usul. Dia menanyakan kepada Allah, ya Allah, mengapa engkau menciptakan adanya surga, adanya neraka? Surga buat siapa? Neraka buat siapa ya Allah? Beraninya tuh Nabi Musa menanyakan kepada Allah. Kata Allah, Musa, perjawaban ada di diri pribadimu. Masa dari pribadi saya Pak? Iya. Nah, perjawabannya ini, Musa, sekarang saya kasih padi 1 kantong. Ini padi 1 kantong, jangan diheler, tapi padi 1 kantong ini disemai. Waktunya tanam, ditanam. Sebagaimana tata caranya kita bercocok tanam. Ya Gusti, siap. Eta satrasna kumaha Ibu? Digentos ku bahasa Sunda sabios. Mungkin enggak payus siapa di sini. Ya walaupun bagaimana sekemampuan saya mengikuti bahasa yang ada di daerah sini. Nah, sesudahnya Bu, Pak, 4 bulan kemudian Nabi Musa alaihissalam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Musa, ya Gusti, dulu engkau menanyakan kepadaku, aku menciptakan adanya surga, adanya neraka. Surga buat tempat siapa, neraka buat tempat siapa. Betul Gusti. Nah, sekarang saya mau nanya kepada Nabi Musa. Sekarang dulu kau kasih padi, nyampe sekarang sudah 4 bulan. Udah panen atau belum? Ya udah Gusti. Nah, hasil karya kita panen, itu hasil karya panen, semuanya itu kalau orang Jawa bilang itu pada aos kabeh apa ora? Tahu aos Pak? Berarti berbiji semua atau enggak? Ya enggak Gusti, mungkin ada yang gabung. Kalau yang gabung berarti yang tidak berbiji ya Pak, yang tidak ada bijinya, tidak ada butirnya. Lalu nanya, Musa, padi yang tidak ada bijinya
itu dikemanakan padi yang ada bijina dikemanakan. Nabi Musa menjawab, Gusti, padi yang gabuk yang tidak ada bijinya hasil sudah saya kerowok, dia dikipas, itu sudah saya bakar semuanya. Oh, dibakar, iya. Kalau yang ada bijinya di mana? Itu sudah saya kantongin Gusti, sudah saya simpan di tempat yang istimewa, benar. Nah, dulu Musa menanyakan kepada saya menciptakan adanya surga dan neraka. Sekarang kita sudah bisa menjawab. Bahkan neraka itu adalah tempatnya orang-orang yang gabuk. Tahu gabuk, Pak? Tahu, Bu? Tahu gabuk enggak? Yang tidak ada isinya, dikipas pun kabur, dikumpulin oleh Nabi Musa, dibakar jadi mutlak. Neraka itu adalah tempatnya orang-orang yang gabuk, yang tidak ada bijinya. Oh, orang yang gabuk itu yang gimana? Yang dinamakan orang yang gabuk, yang tidak mau beramal. Mohon maaf Pak, minum dulu. Tapi yang ini saja. Nah, untuk selanjutnya Pak, jadi mutlak neraka itu tempatnya orang yang gabuk, yang tidak ada bijinya, alias hidup di alam dunia tidak mau beramal. Amal apa saja Pak? Di masjid Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pada berangkat enggak? Pak, berangkat enggak? Yang berangkat banyak, yang tidak pun lebih banyak. Yaitu gabuk. Dia cuma menjalankan sholat di rumah. Di rumah itu kan cuma satu. Satu itu kalau benar dia mencukupi syarat rukunnya, kita menjalankan sholat. Kalau enggak jadi satu. Sebab apa? Ada yang mendapat pahala satu, yang sholat di rumah, sholat munfarid. Ada yang cuman 2/3 atau 3/4, ada yang setengah, ada yang 1/4. Jadi enggak mutlak Pak. Jadi alangkah baiknya agar kita menjadi orang yang aos, yang berbiji, kita mendingan menjalani sholat siap Pak, Bu? Nah, untuk selanjutnya Musa, ya Gusti, padi yang sudah disimpan, padi disimpan itu sudah dikarungi, apakah kira-kira masih ada yang gabuk atau enggak? Oh ya masih Gusti. Maka dari itu, kalau kita merasa menjadi orang-orang yang gabuk, orang yang tidak berbiji, kalau bagikan padi itu tidak berbiji karena tidak berilmu, karena bodoh, kita mendingan nyusup aja ya Pak ya. Nyusup campur sama orang-orang yang aos, yaitu yang menjalankan sholat berjamaah. Jangan misa terus. Nah kalau misa terus gimana? Kalau orang Ciamis bilang, ulah jadi jalma anu bodoh katotoloyo, tapi jadi jalma anu bodoh alewo. Ngarumangsakeun jadi jalma hidup dalam dunia, jadi jalma anu bodoh kudu daek ngaji.
Nges ngalaku nges ngarasa jadi jalma nu bodoh terus ngajauhan terus teu daek pacampur jeung jalma-jalma anu bareuneur. Tah lamun ceuk urang Ciamis. Seumpamanya Pak, pada malam ini tepat tanggal 17 di bulan Februari di Masjid Miftah, di Masjid Kuswatun Hasanah. Ini kira-kira warga sini sewilayah DKM yang tadi jumlahnya 5 RT berangkat semua atau enggak? Berangkat. Alhamdulillah. Semoga saya semua itu bisa dikantongin campur sama orang-orang yang berbiji sing aos Pak. Ulah sampai ada di masjid Allahu Akbar Allahu Akbar urang teh jongyon we di bumi. Ya Allah tekersa angkat kana pangaosan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, julusuka sa'atan fi majalisil ilmi khairun min salati nafli tatawu'an. Barang siapa yang duduk di tempatnya ilmu sesaat lamanya, 1 jam lamanya, lebih baik daripada kita menjalankan ibadah sunat 1000 rakaat. Masya Allah pahalanya Pak Bu, Pak, pahalanya orang yang suka ngaji adalah besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa wufiyat kullu nafsin ma'amilat wa huwa a'lamu bima yaf'alun. Setiap-tiap orang akan disempurnakan balasannya, amalannya masing-masing, apa-apa yang diperbuat oleh mereka ketika hidup di alam dunia. Nah, kesempatan kita masih diberi panjang umur, diberi kenikmatan dari Allah, mari kita digunakan untuk beribadah. Sebab apa? Ad-dunya darul ibadah. Di alam dunia adalah tempatnya beribadah, wal akhiratu darul jaza. Alam akhirat adalah tempatnya pembalasan ibadah atau amal kita ketika hidup di alam dunia. Pak, bisa dipahami Pak? Ingin menjadi orang yang berbiji Pak? Ibu ingin sing sregep kumpul karo wong sing aos Pak ya. Mulai ingkang semanten Pak Bu, junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku ndawaken kullu umatin dakhalal jannah. Seluruh umatku akan masuk surga. Ingin masuk surga Pak Bu? Tapi para sahabat berpikir, masa orang yang hidup di dunia itu ngakunya orang Islam tapi sholatnya sholat beras. Kalau orang Jawa bilang sholatnya sholat beras, angger kober karo waras. Ada yang begitu Pak Bu? Loba jalma nu kitu teh. Maka para sahabat, qila manakum ya Rasulullah, coba bicarakan umatmu
ya Muhammad, umat yang bagaimana? Umat yang bisa masuk surga dan umat yang masuk neraka. Faqala, maka jawab Rasulullah, wa tuti'uhu illa man aba. Wa tuti'uhu, umatku yang akan tuntas dari neraka, akan masuk surga itu adalah orang yang hidupnya di dunia itu menjalankan ajaran syariatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Illa man aba, kecuali orang-orang yang bangkang. Tahu orang bangkang, Pak? Orang yang bangkang tahu? Ibu tahu orang bangkang? Yang ngeyel tuh, disuruh sholat yang Kalau orang sini barangkali sholat Pak yantar. Ada yang begitu ada. Nah, itu yang tar-taran itu yang akan menjadi ahli neraka. Tapi orang yang setia tunggu menjalankan ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah akan dituntaskan dari api neraka. Allahumma Pak, cerita Pak. Jadi umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masuk neraka yang terakhir, Pak. Terakhir diangkat, dimasukkan kepada surganya Allah. Itu sudah 80.000 tahun. Mau Pak masuk neraka 80.000 tahun? Ya alhamdulillah, kalau sudah 80.000 tahun dia diangkat, dimasukkan surga. Sebab Allah ngutus malaikat Jibril, ya Jibril, irfa illa jahannam. Ada apa ya Allah? Carilah kita masuk di neraka jahanam. Umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masih tersisa di neraka jahanam. Yang namanya malaikat itu adalah apa? Hambanya Allah. Setiap apa yang diperintahkan oleh Allah siap menjalankan. Ketika masuk Pak Bu di neraka jahanam, sampai 8 tahun dicari nggak ketemu. 8 tahun dia keluar lagi, ya Gusti, mana umatnya Nabi Muhammad? Ya Jibril, nggak ada Gusti, sudah saya cari sampai 8 tahun tidak ada di neraka. Jibril, ya Gusti, coba sekarang kita masuk di neraka Sakor. Masuk lagi Pak, kerusak. Apa kerusak Bu? Saking banyaknya orang yang masuk neraka. Sebab apa? Waquduhan nasu wal hijarah u'iddat lil kafirin. Waquduhan nasu utawi urub-urube neraka. Waquduhan nasu utawi urub-urube neraka iku menungso karo watu. Jadi mutak manusia sama batu itu adalah yang menjadi apinya di neraka dadi bambane. Dia masuk di neraka Sakor. Kelip bersinar Pak. Dikarenakan iman kita yang sudah tumbuh di hati kita, keimanan adalah dibakar di api neraka pun tidak akan hancur, masih tersisa. Kalau yakin benar-benar menjadi orang yang beriman. Kelip begitu. Dia ditanya sama malaikat,
Jibril, hei, sebenarnya kamu itu waktu hidup di alam dunia umatnya Nabi siapa? Sudah gak teringat Nabi, karena dibakar sudah 80.008 tahun. Nabi Musa bukan, Nabi Ibrahim bukan, Nabi Yusuf bukan, Nabi Muhammad. Oh iya Gusti, dulu saya ingat waktu hidup di dunia saya pernah membaca Muhammad ketika kita ada yang selamatan. Ya ada yang selamatan itu walimatul khitan, walimatul arus. Kadang-kadang kita kan diundang ya Pak ya, pada istilah selamatan. Di situ dia teringat membaca sholawat. Oleh malaikat ditanya, ma salakakum fi sakor, apa sebabnya kamu itu masuk di neraka sakor? Dia menjawab, qalu lam nakum minal musallin. Qalu, pada menjawab mereka yang tersisa, ketika aku hidup di alam dunia Gusti tidak menjalankan sholat beras anggar koper karo waras. Satu, wa kunna naqudu wala nut'imul miskin, dan saya nggak pernah ngasih makanan kepada orang-orang yang miskin, alias hidup di alam dunia jadi orang yang pelit, enggan sedekah kepada fakir miskin. Itulah siksaannya. Yang nomor ketiga, wa kunna nakhudhu ma'al khaidin, dan saya tidak pernah berkumpul kepada orang-orang yang menjalankan kebajikan. Temannya pengajian gak berangkat, temannya berjamaah merasa wegah, temannya pada tahlil gak mau ngikut, pokoknya gak mengikuti kepada perkumpulan orang yang menjalankan kebajikan. Oh jadi mutlak ya. Sekarang kita sudah sampai waktunya 80.000 tahun, 80.008 tahun diangkat oleh malaikat Jibril. Diangkat Pak, dia dimasukin ya, sebelumnya disuruh mandi dulu, yaitu yang dinamakan Nahrul Hayat, bengawan atau walungan yang dekat di surga itu. Dia disuruh mandi Pak, Bu, blus, semuanya pada mandi, jadi ambrol semuanya adalah sesudahnya mandi. Ini Pak, tahun di dunia, tahun di alam akhirat itu sangat berbeda. Kalau kita hidup di dunia setahun, di akhirat baru sejam Pak, baru 1 jam. Kalau kita bayangkan, kalau kita hidup di alam dunia 4 hari 4 malam, kalau sudah 96 tahun, berarti di alam akhirat barusan 4 hari 4 malam. Itu ntar di situ Pak, tahunnya sangat panjang. Jadi kalau di dunia 1 tahun, di akhirat adalah satu jam. Itulah siksaan orang-orang yang hidup di dunia, ada mengabaikan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat ngerti Pak? Ya. Kahartosnya Bu, tayana orang teraskeun. Da tadi judulna oge ti prakata panitia.
nyata memperingati diisrokeun sareng di mi'rajkeunana junjungan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi subhanallah Bu, kakuping di santriwati anu ngaoskeun surat Bani Israil. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Subhana, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa Palestina. Itu yang dinamakan perjalanan Isra. Diisrokannya itu adalah di waktu malam, bukan siang. Yaitu minisfil laili, dari separuhnya malam, kurang lebih jam 1 dia mulai diisrokan. Waktu subuh juga sudah nyampe di Masjidil Haram. Nah, ya jadi yang dinamakan Isra itu diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa Palestina yang barusan ini adalah menjadi gencar peperangan sehingga akan menghancurkan Masjidil Aqsa oleh orang-orang Bani Israel. Nah, dikarenakan ayat suci Al-Quran dia diawali dengan subhana adalah sangat mengagetkan. Karena apa? Tidak ada, dari awalnya itu adalah ada informasi, bahkan malam itu adalah akan diisrokan dan akan dimi'rajkan. Maka dia diawali dengan subhanallah. Nah, maka dari itu kita selaku umatnya, ketika kita bertemu suatu perkara yang mengagetkan, kita mengucapkan ketika kita lagi jalan kebetulan ada gelap lelep, jangan mengucapkan anjing, kudu mengucapkan sebab apa? Mengagetkan kepada kita. Satu, ingat Bu, jadi suatu perkara yang mengagetkan kepada kita, kita harus mengucapkan sunat membaca lafaz subhanallah. Yang keduanya, ketika Bapak melihat amar ma'ruf nahi mungkar, orang yang menjalankan suatu perkara yang mungkar. Kalau orang Ciamis bilang Pak Amprok jeung tukang bobok, tukang tarok, tukang mabok, tukang mukaan rok. Eta teh Pak Amprok geus apal eta teh boga salaki, masih kene selingkuh ngalayanan ka salaki anu sejen asa mesra. Urang teh ningali Pak kudu ngucapkeun astagfirullahaladzim. Eta jalma ngalakonan perkara anu kitu, perkara anu teu diridhoi ku Allah, hukum nage hukum haram, sabab bukan muhrim. Ngucapkan astagfirullahaladzim. Yang ketiga, ketika dia jalan Pak, kebetulan di jalan itu ada motor tabrakan jebul, kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu masih hidup orangnya Pak. Ya walaupun masih hidup, dikarenakan itu ada musibah dari Allah, maka kita disunatkan mengucapkan lafaz
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nomor berapa, Bu? Nomor 3. Sekarang nomor 4. Ada suatu kenikmatan. Ya Allah, pagi-pagi ini ya umpamanya kebetulan pagi-pagi ada Pak Haji, Ibu Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, aya pikir saeunaon enjing-enjing ieu parantos tiasa dugi karo rompok abdi. Ye teu aya sanes kahiji urang teh sejak silaturahmi, kaduana urang teh sejak arek ngabagikeun zakat mal. Rena orang teh geus kawajiban ngaluarkeun zakat mal alias masihan sedekah. Dijawabku alhamdulillah, sebab kenging orang teh kanikmatan ti Allah Subhanahu wa taala. Sarengat nama ti Pak Haji, hakikat nama ti Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka untuk selanjutnya kita sebagai umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menjalankan Isra dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa Palestina. Maka itu Masjid Aqsa Palestina pernah oleh Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjalankan sholat. Maka barang siapa yang sholat di Masjidil Aqsa 500 kali lipat kita menjalankan sholat di masjid apa ini? Uswatun hasanah. Jadi 500 kali lipat, 500 lipat bedanya. Kalau di situ 500, di sini cuma 1. Yang keduanya, barang siapa yang menjalankan ibadah di Masjid Nabawi Madinah, di situ 1000 kali lipat di Masjid Uswatun Hasanah. Sudah banyak Pak Haji di sini. Ya Allah, apalagi di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram itu adalah 100.000 kali lipat Masjid Uswatun Hasanah. Fadilahnya begitu, Pak. Nah, maka dari itu kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menjalani Isra. Kita juga sebagai umatnya harus nyuri tuladan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kita diwajibkan harus menjalani Isra. Nah, nari Isra teh al-masyu ilal khairati, melangkahkan kaki kita menuju kebajikan, itu namanya Isra. Contoh yang malam ini sudah bisa duduk di area pengajian ini, itu namanya orang sudah bisa tapi yang depa apalan nu depa di imah teu daek mangkat kana pengajian, eta ngaranna jalma untuk bisa Isra. Tatkala di masjid Allahu Akbar Allahu Akbar, ahayu urang mangkat ka masjid, kahiji ngumpul jeung Pak Kiai supaya milu bener, kaduana orang rek ngalaksanakeun Isra. Nah, untuk ayat selanjutnya, Allazi barakna khalahu wa linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Yang telah dibarokai sekelilingnya,
agar melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwas samiul alim, sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat. Jadi maksudnya itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus menjalani Isra dan Mi'raj supaya melihat kepada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tadi ya hadis sudah dibacakan, ra'aita lailatal mi'raj nahron ma'uhu aqalla minal asali wa afroda minas salji wa atiba minal miski faqala Jibril liman hada faqala liman shalla alaika fi rajaba. Ketika baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita menjalankan Mi'raj, dia melihat Pak, satu walungan bengawan, airnya itu adalah yang manisnya adalah lebih manis daripada madu. Wafroda minas salji, yang dinginnya adalah ngungkuli atau lebih dingin daripada es. Yang ketiga wa atiba minal miski, yang baunya harum, semebrak harum, lebih harum daripada minyak misik, minyak kasturi. Dia bertanya malaikat, Rasulullah bertanya, ya Jibril, faqalat Jibril liman hada, bengawan ini, balungan ini kersaha ya. Malaikat Jibril liman qala alaika liman shalla alaiha fi rajaba, keur umat maraneh Muhammad anu dina sajroning sasi Rajab nyeurkeun maos shalawat. Allahumma barik lana fi rajaba wa sa'bana wa sa'bana wa ghafir lana dunubana wa balikna Ramadana wa ghafir lana dunubana wa balikna Ramadana. Irfa Allahumma Sayyidina Muhammadin abadika wa rasulika nabiyil ummi abadika wa rasulika nabiyil ummi. Jadi Pak, orang yang selama kemarin di sasi Rajab, di bulan Rajab kita memperbanyak maca sholawat, akan diberi minuman di situ. Di situ Pak, kalau di alam dunia kan kita beli madu itu satu ini sudah berapa tuh satu bungkus. Di situ ntar takarannya pakai gelas semaunya saja. Kan pentingnya targetnya di alam dunia yang sering ketika di sasi Rajab yang sering membaca sholawat. Nah sekarang Mi'raj. Kalau yang dinamakan Mi'raj itu apa? Ketika baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini agak disingkat Pak karena udah malam ya. Nah, dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa itu namanya Isra. Di situ Pak, di Masjidil Aqsa dia merasa kagum lagi. Dikarenakan apa? Di Masjidil Aqsa jamaahnya sudah penuh semua. Cuman yang oleh Rasulullah dipikir kok masa
pakaiannya kok seragam, serempak putih semua, Bu. Pak, Bu, ini itu di tengah malam jam 1 atau jam 2. Ketika kita salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, dia menengok ke belakang ini, satu pun sudah tidak ada. Maka subhanallah, karena mengagumkan, mengagetkan sekali. Ya Jibril barusan yang menjalankan sholat berjamaah sama aku itu siapa? Oh Muhammad, itu adalah ruhnya Anbiya wal Mursalin, ruhnya para nabi, ruhnya para rasul. Nah, maka di situ dia dapat gelar Imamul Anbiya wal Mursalin, imamnya para nabi, imamnya para rasul. Itu pernah di situ. Bapak jangan kaget, masa Nabi Muhammad itu kan nabi terakhir, masa Imamul Anbiya wal Mursalin, dia pernah jadi imam beserta ruhnya para nabi, para rasul ketika Mi'raj, Isra dan Mi'raj. Apa yang dinamakan Mi'raj? Adalah naik Pak situ dari Masjidil Aqsa Palestina sampai Sidratil Muntaha, sampai Lauhil Mahfuz, di situ naik Pak. Nah, umatnya kita wajib meniru, nyuri tuladan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah juga Mi'raj, kita juga wajib Mi'raj. Mi'rajnya kita adalah gimana? Meningkatkan aktivitas ibadah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Anu tadina cantai jamaah, ayeuna mah daek mangkat salat berjamaah. Anu kawitna tara salat, ayeuna daek ngalakonan salat. Anu kawitna tara daek ngaji, ayeuna sregep mangkat kana ngaji. Itu namanya bisa Mi'raj. Tos sakitu we heula. Eta mah Isra Mi'raj, ayeuna urang teraskeun. Sedang dina judul nage kita mewujudkan, membentuk generasi yang berakhlak mulia. Subhanallah, akhlak mulia memang Pak, akhlak yang menjadi pujian kita. Tapi sebelum kita membentuk generasi yang berakhlak mulia, ayahnya sama ibunya berakhlak mulia atau enggak? Pak, iya, ayahnya sama ibunya berakhlak mulia enggak? Ya kalau ayahnya sama ibunya juga tidak berakhlak mulia, ya gimana keturunannya mau jadi keturunan yang berakhlak mulia? Karena apa? Uswatun hasanah, suri tuladan, contoh yang baik. Kalau orang Jawa bilang ningarso sun tulodo ning madya bangun karya tutwuri handayani. Ningarso adalah di depan. Seorang laki-laki adalah harus menjadi uswatun hasanah, suri tuladan, contoh yang baik. Sebab ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Yang namanya laki-laki adalah pemimpin keluarga. Yang namanya pemimpin harus uswatun hasanah, suri tuladan yang baik. Lamun jadi pemimpin tu uswatun hasanah marek kumaha? Eta kewajiban terutama adalah seorang laki-laki adalah kaum bapak. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum
wa alikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah pribadimu, wa ahlikum dan ahli kita semua, annaro jangan sampai masuk neraka. Jadi kaum bapak berkewajiban menjaga keluarganya. Uswatun hasanah, harus menjadi contoh suri teladan, contoh yang baik. Juga harus bisa menjaga keluarganya, anak cucunya beserta ibunya, istrinya, jangan sampai masuk neraka. Siapa? Eta mah kewajiban bapak nu kitu. Kudu ngaraksa ulah sampai asup kana neraka. Ayeuna kumaha? Harus menjadi uswatun hasanah. Jangan sampai kita punya istri tidak mau sholat, keturunan kita juga tidak mau menjalankan sholat, cuman dibiarkan terserah. Itu akibatnya itu apa? Cilaka semuanya. Bapaknya masuk neraka, keluarganya, anak istrinya pun semua adalah masuk neraka. Karena apa? Tidak dibimbing oleh seorang bapak. Yang kedua, ningarso suntulodo. Ningarso bangun karyo. Nang tengah-tengah itu kudu bisa prak nyambet gawe. Dosa hukumnya seorang bapak cuman ke masjid sudah sore nih, udah jam 5:30. Bapaknya ngikutin ke masjid atau enggak? Ngikutin atau enggak? Cok Allah berfirman, kabura maktan ala man taqulu ma la taf'alun. Dosa yang paling besar di sisi Allah adalah bagi orang yang bisa menyuruh, bisa merintah, tapi dianya itu adalah tidak bisa menjalankan. Ayo harus ke Priwerika. Berat lah niki mah euy. Ningarso suntulodo, ningarso bangun karya. Ya anak juga sholat, ayahnya pun harus mengikuti sholat. Ayo sholat. Ucapan seorang ayah harus mempunyai akhlak yang mulia ucapannya, mulia perilakunya. Nah, ayo neng podo maring masjid, anak juga sholat, bapaknya ayahnya pun ngikut sholat. Ning madya bangun karya bareng-bareng prak nyambut gawe. Sing nomor 3, tutwuri handayani. Bapaknya sudah ke masjid terus rajin. Tutwuri handayani, yang di belakang itu harus mengikuti terus. Ayo, ayah juga sudah ke masjid. Ayo pada mangkat ke masjid. Ler arek dimusikan sok ler tandure wes sumiler tak ijo royo tak sanggo temanten anyar caangon penek no blimbing tuwe lonyo penek no kanggo baso tatira kometer beda ing pinggir damono jumatana kanggo sepo
mangko sore mumpung jembar kalangane mumpung padang rembulane ya surak ore